Saya mulai, Pak. Nggak nungguan udah lupa Pak Sugeng atau Pak. Sugeng atau ya nggak Baik, apa-apa Pak. yuk dimulai biar cepat, nanti siswanya kasihan nunggu. Ya nggak apa-apa, dimulai saja. Saya izin Oke, off Pak. kamera dulu biar nggak ganggu siswa. Baik, Pak. Sudah terekam Bu ya? Sudah, Pak, sudah. Oh ya. Oke. Saya mulai ya, Pak ya. Iya Bu.
Oke, baik ya. Karena semua peserta didik Ibu semuanya sudah join dalam room meeting kali ini, tetap Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya untuk mengkondisikan lingkungan belajarnya di tempat kamu berada ya. Jadi termasuk di dalamnya menyesuaikan ruangan belajar yang jauh dari keramaian ya. Kemudian dipastikan kondisi WiFi juga di rumah masing-masing itu kondisinya stabil ya Nak ya. Nah, kemudian pakaiannya juga dirapikan, rambutnya juga dirapikan supaya kelihatan rapi. Karena dengan kondisi lingkungan belajar yang nyaman, penampilan yang rapi, otomatis ketika mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bisa fokus dan konsentrasi. Seperti itu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita alangkah lebih baik berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini dipimpin oleh Andi. Kepada Andi, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Andi, Hadir, Bu. Calvin, Hadir, Bu. Ferry, Hadir, Bu. Jesslyn, Hadir, Bu. Melisa, Hadir, Bu. Nerli, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Philip, Hadir, Bu. Richard, Hadir, Bu. Suryono. Oh, Suryono lagi ini ya, lagi izin ya, karena orang tuanya lagi sakit. Filiardo, Hadir, Bu. Yuni. Hadir, Bu. Oke ya, jadi tetaplah rajin ya, rajin untuk mengikuti setiap pembelajaran setiap harinya ya Nak ya. Oke, apa kabar anak ibu semuanya? Apa kondisinya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke ya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena anak ibu semuanya dalam kondisi sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat ya tentu fisik kita juga siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, biar nggak tegang kali mengikuti pembelajaran kita hari ini, biar nggak apa kali ya kan, Ibu akan share video dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semua ya Nak ya.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, ya. Nah, setelah menonton video tersebut, kira-kira pesan apa yang disampaikan video tersebut ke kita? Coba Calvin. Kalau saya setelah menonton video tadi sih lebih ke arah membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan gitu, Bu. Oke ya, benar ya, setuju ya semua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi video tersebut menyampaikan kepada kita supaya tetap atau teruslah berbuat kebaikan kepada semua orang ya, seperti itu. Nah, pemuda tersebut tidak ingin terkenal, nak ya, tidak ingin terkenal di TV, tidak menginginkan kekayaan setelah membantu itu, tapi yang ia inginkan hanya sebuah rasa ya. Rasa apa yang dia miliki setelah melakukan pertolongan kepada orang lain, membantu orang lain? Rasa bahagia, ya, memiliki rasa bahagia, ya. Dunia terasa indah apabila kita senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Seperti itu ya, nak ya. Oke, nah itulah dulu mengenai video tersebut ya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu masih ingat nggak ya? Kira-kira apa ya pertemuan kita minggu lalu? Masih ingat, Bu. Oke, Andi, silakan Andi. Minggu lalu kita belajar tentang alur penjualan tunai dan alur penjualan kredit, Bu. Iya, benar sekali ya, nak ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alur pembelian, alur penjualan tunai ataupun kredit, seperti itu. Nah, jadi hari ini juga kita akan mempelajari tentang alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas, di mana materi kali ini tentu berkaitan dong dengan pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, di mana kan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelian dan penjualan, baik itu secara tunai ataupun secara kredit. Nah, tentunya materi yang sebelumnya itu kita pelajari penjualan dan pembelian secara kredit tentunya bisa mempengaruhi kas,
Ya, artinya dari pembelian ataupun penjualan itu bisa mempengaruhi posisi kas atau menjadikannya kas itu bertambah ataupun berkurang seperti itu. Nah, jadi Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu semuanya mampu mendeskripsikan konsep kas dan sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian anak Ibu semuanya mampu menganalisis alur penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang terakhir anak Ibu semuanya mampu menentukan alur penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan tepat dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk anak Ibu ke depannya ya, karena nanti biar bagaimanapun anak Ibu setelah lulus dari Sekolah Permata Harapan, tentunya nanti anak-anak Ibu bakalan bekerja di sebuah instansi, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, tentunya ketika anak Ibu sudah bekerja nantinya, anak Ibu sudah mampu, oh seperti ini alur penerimaan kas, alur pengeluaran kas juga ini langkah-langkahnya gitu. Jadi tidak keliru lagi. Ya, seperti itu ya nak ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian perlu Ibu sampaikan model pembelajaran kita pada pagi hari ini sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana dalam model ini Ibu akan menyampaikan topik permasalahan yang akan didiskusikan, dipecahkan oleh setiap kelompok ya, di mana kelompok itu terdiri dari 4 orang ya, kemudian dicari alternatif solusi mengenai topik tersebut, lalu disajikan nanti dalam bentuk LKPD, lalu dikritisi atau ditanggapi oleh kelompok lain. Begitu ya nak ya. Baik, Bu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Ibu akan share video pembelajaran, silakan dicermati dan disimak ya. Baik, Bu. Oke, itu tadi ya nak ya. Ibu sudah menayangkan videonya. Sekarang siapa yang mau memberikan tanggapan mengenai video pembelajaran tadi? Silakan Yuni. Yang saya dapatkan dari video tadi itu video tersebut itu ada sumber-sumber dari penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, sumber penerimaan kas itu ada 2,
itu secara umum ada dua. Ada yang pertama itu dari hasil penjualan tunai dan juga hasil penjualan kredit. Itu adalah dari penerimaan kas secara umum. Dan yang kalau pengeluaran kasnya itu ada itu secara umum juga ada 3. Yang pertama itu dari pengeluaran untuk bayar gaji karyawan, ada pembelian produk perusahaan, dan juga ada pembayaran hutang-hutang. Dan di video tersebut juga mengandung alur penerimaan kas dan juga alur pengeluaran kas. Seperti itu, Bu. Oke, bagus ya Yuni ya. Oke, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Bu. Silakan Okta. Dari video tersebut saya jadi tahu kas itu apa sih, terus kas itu berupa apa gitu. Terus saya bisa mengetahui sumber penerimaan kas, terus sumber pengeluaran kasnya juga. Lalu saya mengetahui alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas. Itu. Oke, bagus ya Okta. Oke, satu lagi ya. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Bu. Silakan Philip. Setelah menonton video tersebut, saya bisa mengetahui bahwa kas itu terdapat bisa dibagi menjadi 3, bisa dari uang tunai, bisa dari cek, dan uang digital seperti GoPay. Nah, setelah itu saya juga bisa mengetahui sumber pengeluaran kas dan serta alur pengeluaran kas dan penerimaan kas. Itu Bu yang saya dapat dari video tersebut. Ya, bagus ya Nak ya. Jadi Yuni, Okta, dan Philip mereka sudah memberikan tanggapan bagus ya. Ibu berharap untuk kedepannya anak-anak Ibu semua lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya. Seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi itulah gambaran awal mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Untuk membuat kamu lebih paham lagi ya, biar kamu nanti dalam mengerjakan LKPD-nya terbantu ya, Ibu akan memaparkan secara singkat mengenai gambaran awal pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah di dalam alur penerimaan dan pengeluaran kas ini, Nak, ya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari kas. Pernah mendengar kata kas? Pernah, Bu. Oke, kira-kira kas itu seperti apa ya? Coba dulu, seperti apa ya, Richard? Kalau kas dia kayak uang yang digunakan untuk kegiatan operasional, Bu. Oke, bagus sekali ya Nak ya. Nah, secara sederhananya seperti yang dikatakan Richard tadi, bahwasanya kas itu adalah uang yang digunakan untuk operasional ya. Seperti itu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian pernah dengar itu ada uang kas ya kan, kemudian ada uang kas untuk keamanan kalau misalnya di perumahan seperti itu. Namun nyatanya di dalam perusahaan kemungkinan anak-anak Ibu semuanya belum pernah sama sekali mengelola kas ya. Namun tidak jauh beda Nak ya, konsep kas di dalam sebuah perusahaan itu bisa dikatakan sebuah aset keuangan di mana aset ini digunakan untuk kegiatan operasional sebuah perusahaan ya. Jadi bisa dikatakan kas ini merupakan aset yang paling liquid. Kenapa dikatakan liquid? Ya, karena kas ini paling mudah dicairkan oleh perusahaan untuk keperluan operasional sebuah perusahaan ya. Dan di sini juga udah dijelaskan oleh Murtini bahwasanya kas itu adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya.
Dan tidak jauh beda juga menurut ahli yang lain, menurut Skosen, bahwasanya kas itu adalah aset lancar. Ya, di mana aset ini bisa berupa uang logam, uang kertas, atau unsur-unsur lainnya yang berfungsi sebagai alat pertukaran atau memberikan dasar untuk perhitungan akuntansi. Nah, jadi bisa dikatakan, disimpulkan bahwasanya kas ini merupakan aset atau harta yang sifatnya lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti itu ya. Karena kas ini bisa dikatakan sensitif ya, jadi sebuah perusahaan itu harus mampu mengelola kasnya dengan baik ya, harus mampu mengontrol kasnya dengan baik supaya antara pengeluaran ataupun penerimaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu seimbang, begitu ya nak ya. Baik, Bu. Ibu permisi ke toilet boleh gak, Bu? Silakan nak, silakan. Kasih, Oke, Bu. kemudian Bu, kas itu bisa berupa apa ya gitu ya. Nah, jadi kas ini ya bisa berupa uang tunai, bisa berupa cek ataupun berupa uang elektronik ya. Apalagi sekarang ini secara nyata bisa kita lihat bahwasanya udah jarang orang melakukan transaksi menggunakan uang tunai ya, uang kertas ataupun uang logam. Jadi yang digunakan oleh perusahaan sekarang ini atau kita pun sebagai pembeli ketika kita melakukan transaksi itu menggunakan uang elektronik ya. Ketika kita berbelanja di Shopee contoh, kita menggunakan Shopee Pay ya. Ketika kita mau bertransaksi, mau pesan makanan itu ada GoFood, kita bayar menggunakan GoPay dan alat-alat atau uang elektronik lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga cek ya. Biasanya perusahaan ketika mereka hendak melakukan pembayaran ya atau menerima hasil penjualan dari mereka, biasanya itu alat pembayarannya itu berupa cek ya. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempelajari cek ya, benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, itu ya, jadi tidak hanya sekedar uang tunai ya, namun dalam bentuk uang tunai ataupun uang giro ya, ataupun menggunakan uang elektronik itu bisa melakukan transaksi dalam hal penerimaan ataupun pengeluaran kas. Seperti itu ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke sumber penerimaan kas ya. Kira-kira asal daripada sebuah perusahaan menerima uang atau kas itu dari mana ya? Coba Melisa. Dari hasil penjualan tunai dan hasil penjualan kredit, Bu. Iya, benar sekali, Nak ya. Nah, jadi perusahaan menerima kas itu ya karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas penjualan, baik itu penjualan tunai ataupun penjualan secara kredit seperti itu. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, bagaimana Miss dengan sumber pengeluaran kas? Kira-kira perusahaan ketika mengeluarkan kas itu berasal dari apa? Coba dulu Richard, karena apa? Kenapa sebuah perusahaan harus mengeluarkan kas? Mungkin saja untuk membayar utang yang kayak membayar utang atau membeli bahan-bahan pokok untuk melakukan produksi, Bu. Oke, bagus sekali ya, Nak ya. Jadi itulah sumber pengeluaran kas. Bisa jadi perusahaan itu membayar gaji karyawan sehingga dikeluarkan kas. Bisa juga perusahaan tersebut melakukan pembelian barang secara tunai sehingga melakukan pengeluaran kas. Begitu juga bisa juga perusahaan melakukan pengeluaran kas ingin membayarkan hutang dagang ya, karena perusahaan tersebut melakukan pembelian secara kredit sehingga perusahaan itu mendapatkan utang dagang ya, atau memiliki utang dagang seperti itu. Paham sampai di sini ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang
sekarang masuk kita pada alur penerimaan kas ya. Jadi di dalam perusahaan harus ada alur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang berperan atau pihak-pihak yang terlibat di dalam penerimaan kas. Di sini alurnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kira-kira apa aja alur penerimaan kas itu, Ferry? Alur penerimaan kas itu terbagi jadi 5, Bu. Yang pertama itu periksa bukti transaksinya, lalu periksa nilai transaksinya, yang ketiga menerima uang, kemudian mengecek jumlah dan keabsahan uang tersebut, baru yang terakhir membuat bukti penerimaan uang tersebut, Bu. Oke, bagus ya. Jadi alur penerimaan kas itu dimulai dari periksa bukti transaksi ya. Jadi kita harus periksa dulu nih ya, bukti transaksi itu benar atau tidak ya. Tentunya kan bukti transaksi itu dimiliki oleh penjual ataupun pembeli ya. Jadi kita sebagai penjual ketika menerima kas ya, kita harus cek dulu nih, sudah sesuai belum bukti yang diserahkan oleh si pembeli ini kepada kita dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Lalu setelah itu kita periksa nilai transaksinya ya. Jadi bukti transaksi yang di sini ini ya bisa aja berupa nota kontan atau faktur. Nah, kita cek dia, kita periksa nilai transaksi yang ada di dalam bukti transaksi tersebut ya. Nah, karena kan di dalam faktur atau nota kontan itu kan terkadang ada diskon yang diberikan oleh penjual ya, jadi kita harus benar-benar memeriksa apakah ada diskon yang kita berikan, potongan harga, seperti itu, supaya ketika kita menerima uang nanti tidak salah-salah, seperti itu. Nah, kemudian menerima uang, kita terimalah uangnya sesuai dengan nilai transaksi yang ada di dalam bukti transaksi tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek jumlah uang yang kita terima ya, kita cek jumlah uang yang kita terima. Kalau misalnya nih kita menerima uangnya secara cash ya atau tunai, uang kertas ya. Nah, kita cek jumlahnya ya, kita cek jumlahnya ya, sudah sesuai belum dengan yang tertera di dalam bukti transaksi. Lalu kita cek keaslian daripada uangnya ya, jangan sampai kita menerima hasil penjualan kita itu ternyata uang yang diserahkan itu dalam uang palsu, seperti itu. Nah, biasa ada alat untuk mendeteksi keaslian daripada uang ya, atau sering disebut dengan money detector ya. Nah, kemudian setelah itu kita buatlah penerimaan uang ya. Kita sebagai perusahaan ketika menerima kas ya, ketika menerima kas baik itu dalam bentuk uang tunai, uang kertas atau uang logam, cek ya, ataupun melalui uang elektronik ya, tentunya kita jangan lupa untuk membuat bukti penerimaan uang ya. Dalam hal ini bisa berupa kwitansi bahwasanya kita sudah menerima sejumlah uang dari si pembayar, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berikutnya alur pengeluaran kas ya. Di sini juga ya, perusahaan di dalam mengeluarkan kasnya atau mengeluarkan uangnya harus ada alur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ya. Nah, yang pertama apa, Andi? Yang pertama itu periksa buktinya, Bu. Oke, benar. Kita harus periksa bukti ya. Kira-kira kenapa kita harus periksa bukti, Melisa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan dari kegiatan tersebut, Bu. Iya, benar ya, Nak ya. Jadi kita harus periksa bukti daripada pengeluaran kas. Berarti dalam artian pengeluaran kas kita contohkan satu dalam hal ini ketika kita melakukan pembelian ya. Nah, tentu ketika kita melakukan pembelian pasti ada dong bukti-bukti transaksi terkait aktivitas pembelian yang kita lakukan, seperti itu ya. Kita periksa ya, apa benar kita ada melakukan pemesanan ya, pemesanan barang ya. Apa benar kita ada melakukan transaksi? Kita cek ya, kita cek, kita periksa, kita sesuaikan
Ya, lalu di sini keabsahan bukti maksudnya. Nah, ya, keabsahan bukti kita cek dia. Ya, apakah bukti transaksi tersebut benar adanya? Jangan-jangan hanya dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi ada aja orang nanti yang bisa dikatakan jengkel ya atau tidak bertanggung jawab, mereka membuat bukti transaksi palsu ya. Sehingga kalau kita tidak cek keabsahan dari bukti transaksi tersebut, yang ada ya perusahaan merugi dong. Padahal sebenarnya di sini kita sebagai pihak yang terlibat di dalam sebuah perusahaan harus mampu mengelola atau mengendalikan penerimaan kas dan pengeluaran kas, seperti itu ya nak ya. Jadi kita harus cek keabsahannya, gitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, lalu kalau sudah benar adanya bukti itu telah ada ya, benar adanya real, lalu kita serahkanlah uang ya. Lalu nanti bagian akuntansi akan menyerahkan uangnya ya, akan mengeluarkan uangnya dan diserahkan oleh kasir seperti itu ya nak ya. Lalu ketika kita sudah serahkan uangnya ya, kita sebagai pihak yang terlibat di dalam pengeluaran kas tentu harus menerima bukti pembayaran ya, bahwasanya kita sudah membayar untuk apa yang kita beli ya. Kalau misalnya kita melakukan pemesanan akan barang-barang elektronik contoh, ya udah ya berarti kita harus menerima bukti pembayaran bahwasanya kita sudah membayar sejumlah barang-barang elektronik yang kita pesan. Seperti itu ya nak ya, paham ya? Paham Bu. Paham Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak Bu. Oke, baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, ya sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik, di mana di LKPD-nya Ibu sudah posting di e-learning Sekolah Permata Harapan, ya. Kelompoknya juga kelompok yang kemarin ya nak ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya nak ya, lalu nanti didiskusikan. Ibu berharap semuanya aktif karena penilaiannya juga dinilai dari keaktifan, saling memberikan respon atau menanggapi topik permasalahan yang Ibu sudah share ya nak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang, silakan berdiskusi menyelesaikan topik permasalahan tersebut. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Ibu, paham ya? Paham Bu. Paham Bu. Oke, silakan.
Ibu, Iya, Nak. Kenapa? saya boleh permisi ke toilet, Bu. Sakit perut, Bu. Silakan, Nak. Silakan. Makasih, Bu. Iya, Nak. Sama-sama. Waktunya tinggal 5 menit ya, Nak ya. Silakan digunakan waktunya sebaik mungkin. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Nak. Ya, Bu.
Sudah selesai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Bagus. Oke, baik ya. Karena waktu diskusinya sudah habis, sekarang setiap kelompok menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya yang dibuat dalam bentuk summary card ya. Lalu nanti kelompok lain menanggapi. Seperti itu ya, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kelompok 1 ya boleh dipresentasikan oleh ketua kelompoknya atau anggota kelompok lainnya. Dipersilahkan, Nak. Sudah terlihat ya, teman-teman. Sudah. Oke, sekarang untuk Saudara Andi boleh dimulai. Sebentar, Nak, sebentar, Melisa. Apa cuma di tempat Ibu ya yang belum kelihatan screen-nya ya? Tapi udah keluar share screen-nya belum, Bu? Belum, Nak, belum. Yang lain gimana ya? Di tempat saya udah, Bu. Udah keluar. Tempat saya udah, Bu. Di tempat saya juga udah, Bu. Oke, baru muncul. Oke, Nak, silakan. Andi ya lagi ngomong ya, Nak ya. Jangan lupa, Nak. Maaf, Bu, saya mic-nya ketutup, Bu. It's okay, nggak masalah, silakan. Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari Selamat pagi. ada beranggotakan saya sendiri, Andi, ada saudara Ferry, ada saudari Melisa, dan ada saudara Filardo Saputra. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kas dan sumber penerimaan kasnya. Nah, soalnya itu ada pada tanggal 20 Maret 2021, Toko X melakukan pembelian persediaan barang dagang dari usaha dagang Maju Jaya sebesar 2.500.000. Pada tanggal 25 Maret 2021, Toko X ini menerima bayaran dari pelanggan sebesar 500.000. Dari ilustrasi tersebut, diskusikan menurut teman kelompokmu konsep kasnya. Apa pengaruh transaksi tersebut terhadap kas? Jelaskan mengapa demikian. Pertanyaan pertama, konsep kas itu seperti apa? Nah, menurut pendapat kami, nomor 1 itu menurut Martini, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Sedangkan menurut Skousen, kas ini adalah aset lancar yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan unsur-unsur lain yang berfungsi sebagai alat pertukaran dan memberikan dasar untuk perhitungan akuntansi. Nah, dapat kami simpulkan dari kedua menurut ahli tersebut bahwa kas adalah harta kekayaan perusahaan berupa harta lancar yang diterima oleh perusahaan atas kegiatan penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Nah, lalu nomor 2, apa pengaruh transaksi terhadap kas? Jelaskan mengapa demikian. Nah, menurut pendapat kami, pengaruh transaksi terhadap kas adalah transaksi ini dapat mengubah jumlah dari suatu kas. Nah, bisa menambah ataupun mengurangi total kas tersebut, seperti misalkan transaksi pengeluaran dan pemasukannya. Contohnya seperti ini. Nah, di kasus tersebut kan sudah dijelaskan bahwa di tanggal 25 Maret 2021 itu, Toko X itu menerima pembayaran dari pelanggannya sebesar 500.000. Jadi, Toko X ini dapat disimpulkan bahwa
mereka mendapatkan pemasukan dari pelanggan tersebut untuk kegiatan pembayaran tersebut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Saudara Andi. Kepada Saudara Richard, dipersilakan. Kan tadi Saudara Andi menjelaskan apa itu konsep kas dan apa pengaruhnya kan, betul? Dan saya ingin tanyakan itu dari mana saja kita bisa dapat pemasukan kas gitu loh. Dari mana saja kita mendapatkan kas tersebut gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan pertanyaan dari Saudara Richard, dan pertanyaan Saudara Richard akan dijawabkan oleh Saudara Aldo. Pada Saudara Aldo dipersilakan. Oke, dari mana saja kita bisa dapat menerima kas? Pertama, kita sudah ketahui kalau kas itu adalah uang atau harta yang kita punya. Nah, dari manakah kita bisa mendapatkan kas? Kita bisa mendapatkan kas dari hasil penjualan kita. Misalnya kita sebagai penjual dan kita menjual sesuatu produk kepada pembeli. Nah, otomatis kita akan mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Nah, uang itu yang kita dianggap sebagai kas. Jadi dari penjualan itu kita bisa menerima kas. Terima kasih. Apakah Saudara Richard mengerti atau ingin ditambahkan? Saya pikir sudah cukup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Richard atas pertanyaannya. Kepada teman-teman lain ada pertanyaan? Tidak ada. Andi. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kami jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, kelompok 1 luar biasa hasil diskusinya ya. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya nak ya. Oke, sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Teman-teman sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Sudah, Saudara Calvin. Sudah nak. Oke, saya mulai ya, Bu. Silakan. Baik. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Calvin, saya dari Marketing 11. Jadi, saya di sini dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ini ada 4 anggota, ada Yuni, ada Jesslyn, ada Philip, dan saya sebagai ketua kelompoknya. Dan hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami tuangkan ke dalam selembar Word ini. Di sini pertanyaannya, pada tanggal 20 Maret 2021, toko X melakukan pembelian persediaan barang dagang secara tunai dari usaha dagang Maju Jaya sebesar 2.500.000. Jika Anda merupakan bagian dari usaha dagang Maju Jaya, tentukan alur penerimaan kas yang akan Anda buat dalam menerima kas dari toko X supaya tidak ada kesalahan dalam hal pencatatan keuangan. Dan pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan alasan Anda mengapa Anda menentukan alur tersebut dan bagaimana sikap yang diperlukan dalam alur penerimaan kas. Jadi setelah kami mendiskusikan tadi di e-learning, alur yang kami tentukan di sini sama seperti yang tadi Bu Rina jelaskan, kurang lebih karena menurut kami alur yang seperti ini yang dibutuhkan di dalam alur penerimaan kas gitu. Yang pertama itu adalah memeriksa bukti transaksi. Jadi kita itu harus memeriksa gitu bukti transaksinya apakah sudah sesuai apa belum gitu.
bukti transaksi di sini dapat berupa nota kontan maupun itu faktur gitu. Dan yang selanjutnya itu kita harus menghitung nilai transaksi tersebut gitu. Jadi kita ya menghitung perkiraan transaksi tersebut, kayak seperti menghitung dari harga barang tersebut lalu dikurang dengan harga diskon dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kita harus menghitungnya juga dengan teliti agar kenapa? Ya agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik secara tahap ke tahap gitu, biar kan ini namanya alur. Jadi kalau misalnya salah satu menurut saya di dalamnya itu ada kesalahan, pasti akan berantakan gitu hasilnya. Dan yang selanjutnya itu kita akan menerima uang. Tentunya jika kita telah menghitung gitu jumlah nilai transaksi yang akan dibayar, mereka pasti akan membayar uangnya kepada kita sebagai penerima atau di bagian kasir nih. Kita akan menerima sejumlah uang gitu. Dan kita selanjutnya itu akan mengapain? Kita akan mengecek jumlah dan keabsahan uang tersebut gitu. Kita akan mencek apakah uang tersebut sudah sesuai, apakah itu kurang atau lebih, agar tidak merugikan pihak manapun gitu. Dan kita juga harus cek juga apakah uang tersebut asli atau palsu sih gitu, agar ya sama lagi untuk tidak merugikan pihak manapun gitu. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir, setelah kita telah memastikan uang tersebut apakah sudah sesuai atau tidak, jika sudah sesuai, kita akan membuat bukti penerimaan uang tersebut gitu. Jadi jika sudah sesuai, tentunya kita pasti akan membuat bukti penerimaan uang. Bukti penerimaan uang ini sudah jelas ya, kwitansi. Dan alasan kenapa kami memilih alur tersebut gitu. Jadi menurut kami alur yang seperti ini yang dibutuhkan di dalam alur penerimaan kas. Karena menurut kami dari kelima ini adalah hal yang paling dibutuhkan di dalam alur penerimaan kas. Tentunya ya jika kita ingin melakukan penerimaan kas, kita juga harus mencek gitu bukti transaksinya biar tidak ada terjadinya keliru atau kesalahan manapun gitu. Lalu kita juga pasti harus menghitung nilai transaksi tersebut, kita harus menerima uang tersebut, lalu kita harus mencek apakah uang itu asli atau palsu, sudah sesuai apakah belum gitu. Lalu kita juga harus membuat bukti transaksinya. Jadi menurut kami dari kelima alur transaksi, alur penerimaan kas ini alur yang harus diterapkan di dalam usaha dagang tersebut gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sikap yang diperlukan dalam alur penerimaan kas? Jadi setelah kami diskusi, menurut kami sikap yang dibutuhkan itu jujur. Yang pertama harus jujur. Kenapa? Karena jika kita ingin melakukan segala sesuatu itu pasti harus jujur. Apalagi yang berkaitan dengan usaha. Terus yang berkaitan lagi yang namanya dengan uang. Jadi uang ini emang sangat sensitif. Jadi kita harus benar-benar mengerjakannya dengan teliti, dengan baik, agar tidak terjadinya keliru gitu. Terus kita harus jujur. Jujur itu adalah yang paling penting. Jika kita jujur, pasti tidak akan terjadinya kesalahpahaman antara pihak manapun gitu. Jadi kita harus jujur dalam menghitung uangnya, kita harus jujur dalam menerima uangnya gitu. Jadi tidak boleh curang ataupun tidak boleh korupsi dari manapun gitu. Jadi biar semuanya dapat berjalan dengan lancar gitu. Lalu yang selanjutnya itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena menurut kami tanggung jawab itu juga dibutuhkan. Karena dalam melakukan segala sesuatu itu pasti tidak selalu mulus gitu ya. Pasti adalah kesalahan yang dikit gitu. Jadi tanggung jawab ini yang dibutuhkan gitu. Jika Anda sebagai orang yang kita letakkan nih, orang yang menerima pembayaran, kasir, jika di saat pembayaran tersebut terjadinya ada kesalahan teknis dan lain-lain, pasti yang akan dicari itu orang yang menerima pembayaran tersebut gitu. Jadi orang yang menerima pembayaran tersebut itu mereka harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu. Jadi orang yang bertanggung jawab itu yang dibutuhkan di dalam alur penerimaan kas tersebut gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Hasil diskusi kami pada alur penerimaan kas ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang mengerti terhadap materi alur penerimaan kas ini bisa ditanyakan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Saudara Alvin, saya ingin bertanya. Baik, Saudara Ferry, dipersilakan. Perkenalkan, saya Ferry dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang apa hal yang diperlukan, apa hal yang perlu diperhatikan dalam alur penerimaan kas?
apa hal yang perlu diperhatikan dalam alur penerimaan kas? Iya. Baik, Saudara Ferry, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan. Jadi sekarang saya ingin menjawab langsung aja ya, saya sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Jadi mungkin maksud Saudara Ferry ini apa yang harus diperhatikan kan dari kelima alur ini? Oh iya benar, seperti itu. Jadi alur itu kan menurut pemahaman kami ya, maaf kalau salah, alur itu seperti jalan gitu. Jadi alur penerimaan kas itu kayak udah ada tahap-tahapnya, proses-prosesnya gitu. Dari tahap 1 ke tahap 2 sampai tahap selanjutnya gitu. Di sini kan ada 5 tahap. Yang namanya tahap itu pasti saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan satu dari kelima ini itu kayak udah fail gitu. Nah, jadi harus gimana ya? Harus benar-benar kelimanya ini diperhatikan gitu, karena menurut kami kelima ini memang sangat penting. Yang pertama ini harus memeriksa bukti transaksi. Kita ya ini tahap awalnya, tapi dari tahap awal itu udah tidak boleh salah gitu. Kita harus benar-benar memeriksa bukti transaksi tersebut gitu. Apakah bukti transaksi itu benar, udah sesuai atau belum gitu. Lalu yang selanjutnya itu kita juga harus benar-benar memperhatikan gitu nilai transaksi yang akan mereka bayarkan, apakah setelah dipotong diskon harga yang akan mereka bayarkan itu senilai berapa gitu ya. Harus benar-benar tidak boleh ada terjadinya kesalahan atau keliruan gitu. Terus di saat kita menerima uang, kita juga ya harus benar-benar memperhatikan apakah uang tersebut sudah sesuai apa belum. Kita juga harus memperhatikan uang tersebut asli atau palsu lagi. Jadi kita itu harus benar-benar teliti di dalam melakukan alur penerimaan kas ini. Terus habis itu kita juga akan membuat bukti penerimaan uang tersebut. Jadi dari kelima ini semuanya penting, semuanya harus kita perhatikan. Namanya tahap-tahap dari tahap satu ke yang lain itu semuanya harus berjalan dengan baik gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan, tidak ada yang seperti yang A ini nih harus diperhatikan, yang B ini dibiarin aja gitu, gak apa-apa. Jadi tidak boleh, semuanya itu harus stabil, semuanya harus diperhatikan agar tidak terjadinya kesalahan teknis gitu nantinya. Gitu Saudara Ferry, jawaban dari saya. Gimana Saudara Ferry jika ada tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih Saudara Calvin, saya sudah sangat paham dengan penjelasan Saudara Calvin. Baik, terima kasih Saudara Ferry. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada, Saudara. Enggak. Baik, jika tidak ada, saya akan menutup presentasi saya pada hari ini. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan yang telah kami ucapkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Oke ya, pemaparan yang luar biasa dari kelompok 2. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, hebat ya. Luar biasa semuanya. Oke ya, begitu tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Dan Ibu percaya untuk kelompok 3 juga tidak kalah hebat dari kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 3 dipaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 3. Nama saya Marketing 11 dari Sekolah Permata Harapan. Di sini saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya, Saudara Richard, Saudari Nerly, dan Saudara Suryono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alur pengeluaran kas. Pada tanggal 20 Maret 2021, Toko X melakukan pembelian persediaan barang dagang secara tunai dari Usaha Dagang Maju Jaya sebesar 2.500.000.
Jika Anda merupakan bagian dari toko X, tentukan alur pengeluaran kas yang akan Anda lakukan, buat dalam bentuk bagan dan analisis, jelaskan alasan Anda mengapa Anda menentukan alur seperti itu, dan bagaimana sikap yang diperlukan dalam pengeluaran kas. Jadi jawaban yang soal pertama, tentukan alur pengeluaran kas ini. Yang pertama ini ada periksa bukti. Periksa bukti ini bisa berupa nota kontan atau faktur. Jadi buktinya ini berupa nota atau faktur gitu. Lalu yang kedua ini ada keabsahan. Keabsahan ini kayak kesahannya gitu. Jadi buktinya ini harus sah. Kalau misalnya tidak asli atau tidak sah, maka perusahaan ini akan mengalami kerugian. Lalu selanjutnya, alur selanjutnya ini adalah serahkan uang. Nah, bagian akuntansi perusahaan ini akan menyerahkan uangnya kepada kasir. Lalu perusahaan akan menerima bukti pembayaran gitu. Nah, mengapa kami memilih alur seperti ini? Karena alur seperti ini itu kayak udah jelas dan lengkap, makanya kami semua ini udah sepakat memilih alur yang seperti ini. Lanjut, bagaimana sikap yang diperlukan dalam alur pengeluaran kas? Sikap yang dibutuhkan ini, pertama-tama kita harus tahu dulu kas itu apa sih. Nah, kas ini adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Nah, maka dari itu diperlukanlah sikap ketelitian dan tanggung jawab. Sikap ketelitian dan tanggung jawab ini maksudnya itu kayak teliti dalam mengecek apakah nota atau nota konten atau fakturnya ini asli atau tidak, karena banyak pihak-pihak yang kadang ada yang memanipulasikan nota ini. Nah, jadi perusahaan ini harus tanggung jawab, C ini asli atau enggak, atau nota ini asli atau enggak. Kalau mereka tidak bertanggung jawab dalam mengecek ini, mereka akan mengalami kerugian yang besar. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya mau bertanya Saudari Okta. Dipersilakan Saudari Yuni. Nah, yang kalian presentasikan sekarang kan itu kan tentang pengeluaran kas kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu jika perusahaan itu mereka lagi melakukan pengeluaran kas dari sumbernya, saya ambil contoh sumbernya itu dari mereka membeli produk-produk yang bakal diproduksi perusahaan. Nah, yang saya mau tanyakan itu, apakah ada batas gitu loh, ada unlimited atau batas pengeluaran dari perusahaan tersebut? Atau perusahaan itu kayak mereka nggak ada batasnya, jadi kayak langsung beli gitu. Ngerti nggak? Oke, baik Saudari Yuni, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Saudari Yuni akan dijawab oleh Saudara Richard. Saudara Richard, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Saudara Okta. Oke, Saudari Yuni tadi bertanya tentang apakah sebuah perusahaan ada limit untuk mengeluarkan kasnya. Untuk contohnya tadi dalam kasus membeli bahan pokok atau bahan bakunya gitu. Pasti setiap perusahaan itu, oke, maaf ya, saya langsung jawab. Setiap perusahaan itu pasti ada limitnya masing-masing gitu. Untuk contohnya kita ingin buat sebuah produk, dia ingin membeli bahan, pasti dia ada limitnya untuk membeli bahan tersebut, karena kasnya ini pasti bukan hanya untuk beli bahan, pasti ada untuk uang spare yang digunakan untuk bayar utang segala macam gitu. Pasti setiap perusahaan memiliki limitnya masing-masing. Mungkin Saudari Yuni dapat mengerti. Baik, terima kasih Saudara Richard buat jawabannya. Thank you. Sama-sama Saudari Yuni. Terima kasih Saudara Richard dan Saudari Yuni. Teman-teman semuanya, apakah ada yang masih mau bertanya? Tidak. Tidak ada Saudari Okta. Terima kasih. Saya akan menutup presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, masih bertemu kita Okta, ya belum sampai jumpa ya nak ya. Oke, jadi kelompok 3 juga sudah memaparkan hasil diskusinya nak ya. Kelompok 3 juga hasil diskusinya tidak kalah hebat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, diskusi yang luar biasa di setiap kelompok ya nak ya. Namun di dalam hasil pemaparan diskusi tadi ya ada yang perlu ibu luruskan ya nak ya, supaya anak-anak ibu semuanya tidak salah konsep daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-temannya yang tadi ya nak ya. Nah, jadi perlu ibu luruskan mengenai sumber penerimaan kas. Itu sudah benar ya yang disampaikan oleh temanmu tadi nak, bahwasanya di dalam sebuah perusahaan ketika mereka memperoleh penerimaan kas itu dari mana gitu ya. Ya, tentu dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu berupa penjualan ya. Jadi perusahaan tersebut melakukan penjualan atas hasil produksinya kepada pembeli, tentunya perusahaan tersebut akan menerima sejumlah kas seperti itu ya. Apakah penerimaan kas ini hanya dilakukan karena ada penjualan secara tunai? Tentu tidak nak ya. Yang dikatakan dengan penjualan baik itu tunai ataupun kredit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentunya akan bisa memberikan pendapatan atau pemasukan kas bagi sebuah perusahaan. Begitu ya, Richard? Baik, Bu. Mana tadi Richard? Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi dari Ferry ya nak ya, bagaimana kalau misalnya Yuni ya, yang pemaparan kelompok Calvin tadi ya, kelompok 2 yang bertanya itu Ferry ya. Nah, jadi di situ tadi ditanyakan kira-kira di dalam alur itu bagian mana sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu ya nak ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan alur penerimaan kas bisa dikatakan itu merupakan jalan ya atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penerimaan kas tersebut. Ya nak ya, di mana di situ langkah-langkahnya atau alurnya itu terdiri dari 5 yang kita sudah sepakat tadinya bahwasanya itu sudah merupakan alur yang runtut yang sesuai dengan standar perusahaan pada umumnya dalam hal menerima kas ya. Jadi kalau misalnya ada satu alur yang kita abaikan seperti itu ya, tentunya akan ada kesalahan-kesalahan di dalam perhitungan penerimaan kas yang akan kita lakukan gitu. Jadi penting sekali di sini apabila kita suatu saat terlibat di dalam penerimaan kas ya, kita harus memperhatikan yang 5 poin itu tadi ya nak ya. Ya, kita harus benar-benar perhatikan yang 5 poin tadi, mulai daripada memeriksa bukti, kemudian kita hitung nilainya, ya. Kemudian setelah itu kita terima uangnya, kemudian kita hitung jumlahnya, kita cek keabsahan daripada uang yang kita terima, lalu kita buat bukti bahwasannya kita sudah menerima uang. Artinya antara langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, keempat, dan kelima itu saling berkaitan satu sama lain ya. Karena kalau misalnya kita melakukan pekerjaan di dalam penerimaan kas ini menggunakan alur yang runtuh seperti itu tadi, kita bisa yakin ya bahwasanya kas yang akan kita terima itu benar adanya. Jadi kita juga bisa mengendalikan penerimaan kas yang kita terima seperti itu ya, Ferry. Gitu ya nak ya? Iya Bu.
Oke, nah kemudian tadi pertanyaan ketiga itu ada dari Yuni, bagaimana perusahaan di dalam hal mengeluarkan kas, seperti itu ya Yun? Iya, Bu. Oke, nah jadi di dalam sebuah perusahaan itu sudah ada kas tersendiri ya, biasanya kalau misalnya untuk pengeluaran kas yang tidak dilakukan di dalam rencana seperti itu, contoh membeli kertas itu kan tidak direncanakan, contoh untuk membeli perlengkapan-perlengkapan. Nah, itu ada kas kecil ya, kas kecil yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengeluarkan kas seperti itu. Nah, berbeda dengan ketika perusahaan kalau misalnya mereka hendak melakukan pembelian yang secara rutin ya, pembelian yang secara rutin ya, otomatis mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang tertera di dalam bukti-bukti transaksi ya. Contoh kalau misalnya kita melakukan pembelian untuk persediaan barang dagang kita ya, itu kan ada purchase ordernya ya, benar ya Nak ya? Benar enggak? Ya Bu. Benar ya. Bu. Benar ya. Nah, jadi kan di situ sudah tertera barang-barang mana yang kita pesan dari supplier seperti itu, dan bagian gudang atau bagian penjualan juga di dalam hal memenuhi persediaannya juga kan mereka tidak asal-asal. Ada metode-metode yang mereka butuhkan untuk memenuhi persediaan di dalam gudang seperti itu. Kita udah pernah pelajari ya, ada metode intuitif, kemudian ada metode survei pasar, kemudian ada juga dengan metode perhitungan stok seperti itu. Paham ya Nak? Gitu ya Yuni? Paham Bu. Oke. Oke, baik ya. Itu mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh teman-temanmu ya Nak ya, dan semoga yang lain juga bisa seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang Ibu mau tanya nih ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, dapat poin. Dapat poin 10, silakan Nak. Saya Bu. Oke, silakan Ferry. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kas itu adalah harta kekayaan perusahaan, berupa harta lancar yang diterima oleh perusahaan atas kegiatan penjualan barangnya, baik itu secara tunai ataupun secara kredit. Kemudian untuk sumber penerimaan kas itu bisa berasal dari hasil penjualan suatu produk barang ataupun jasa, bisa dari maupun secara tunai ataupun juga secara kredit. Lalu sumber pengeluaran kas bisa berasal dari biaya pembelian bahan baku, biaya gaji karyawan, pembayaran hutang perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alur penerimaan kas itu terbagi menjadi 5 step by step. Yang pertama ada menerima bukti kasnya, kemudian menghitung nilai transaksinya. Yang ketiga menerima uangnya, kemudian mengecek jumlah dan keabsahan uangnya. Kemudian membuat bukti penerimaan uang tersebut. Lalu untuk alur pengeluaran kas terbagi menjadi 4 step by step. Yang pertama itu ada meminta bukti pembelian ataupun pengeluaran. Kemudian yang kedua memeriksa keabsahan dari bukti tersebut. Lalu yang ketiga menyerahkan uangnya. Baru yang keempat menerima bukti pembayarannya Bu. Seperti itu Bu. Oke, bagus ya Ferry, tepuk tangan untuk Ferry. Oke anak ya, Ibu berharap ke depannya semuanya bisa ya Nak ya, biar dapat poin semuanya ya Nak. Oke ya. Oke Bu. Oke, sekarang Ibu akan tegaskan sekali lagi ya untuk pembelajaran kita hari ini, bahwasanya di dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di dalam hal menerima atau mengeluarkan kas, ya tentu ada alur-alur yang runtut yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penerimaan kas tersebut ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ferry ya, bahwasanya alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas itu ada langkah-langkahnya
Ya, jadi setiap langkah itu harus dilakukan, ya, harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan di dalam hal pencatatan keuangan nantinya, ya, karena aktivitas dari penjualan dan pembelian itu tentu bisa mempengaruhi bertambah atau berkurangnya kas. Demikian ya. Di mana di dalam alur penerimaan kas itu terdiri dari 5 langkah, mulai daripada memeriksa bukti, kita periksa dulu buktinya nak, ya, kemudian kalau sudah kita periksa, kita hitung nominal yang ada di dalam bukti tersebut, ya, kita hitung sudah benar belum harga per unit, ya, kemudian harga total, apakah ada potongan harga yang diberikan, ya, kita harus benar-benar menghitung dengan teliti, ya, dengan cermat, ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, seperti itu, ya nak ya. Nah, kemudian kalau sudah benar nih, udah kita hitung nih dengan teliti, dengan cermat nominal yang ada di dalam bukti transaksi tersebut, barulah kita terima uangnya. Ya, di dalam hal menerima uang ini juga harus benar-benar kita teliti nak, ya. Kita harus perhatikan apakah uang yang kita terima itu asli atau tidak, seperti itu, ya. Penting bagi kita untuk mengecek keaslian daripada uang yang kita terima, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita membuat bukti transaksi bahwasanya kita sudah menerima sejumlah uang, ya, gitu ya, paham ya? Nah, itu tadi mengenai, ya, itu tadi mengenai alur penerimaan kas. Begitu juga di dalam alur pengeluaran kas, nak, ya. Di dalam alur pengeluaran kas juga ada alur yang harus runtut, yang harus kita lakukan, ya, step by step, mulai daripada memeriksa bukti, ya, kemudian kita cek keabsahan bukti tersebut sudah benar, atau jangan-jangan hanya ada orang yang iseng, yang dalam artian memanipulasi bukti-bukti transaksi tersebut, ya, sehingga nanti bagian akuntansi mengeluarkan uang, tahu-taunya transaksi tersebut tidak pernah terjadi, gitu loh, ya. Jadi harus benar-benar kita ikuti dengan teruntut alurnya, ya. Kemudian setelah itu kita serahkanlah uangnya, ya, kita serahkan uangnya. Lalu udah kita serahkan uangnya, lalu kita menerima bukti pembayaran, ya, bahwasanya nih kita udah melakukan pembayaran, ya, kita sudah melunasi hutang kita, seperti itu. Nah, begitu ya nak ya. Baik Bu. Oke, paham ya nak ya. Oke. Jadi Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru Bu. Seru ya. Seru, Bu. Kira-kira bermanfaat enggak pembelajaran kita hari ini, nak? Sangat bermanfaat, Bu. Sekarang mau tanya dulu, jangan asal jawab bermanfaat ya. Ibu mau tanya dulu, kira-kira bagi Yuni nih, pembelajaran hari ini apa manfaatnya bagi Yuni? Manfaatnya itu tentunya itu berlaku waktu kita udah besar nanti Bu, waktu kita misalnya udah punya perusahaan. Emang belum besar ya Yun? Maksud saya Bu, sudah buka usaha sendiri Bu. Gitu, Bu. Oke. Lanjut nak. Gimana tadi? Gimana tadi? Sangat bermanfaat bagi contoh lah ya, saya nanti besar sudah buka perusahaan, atau contohnya saya buka usaha sendiri, amin. Nah, saya jadi tahu nih, saya jadi tahu nih alur-alur dari pengeluaran kasnya itu gimana, atau menerima kasnya gimana. Jadi saya udah tahu dasar-dasarnya gitu loh Bu, jadi nggak usah nggak salah lagi gitu Bu dalam memilih alur gitu Bu. Oke anak ya, bagus ya Yun. Mudah-mudahan ya Yun tercapai, begitu juga dengan anak-anak ibu yang lainnya, semoga termotivasi ya nak ya.
Jadi bermanfaat gitu ya nak ya. Oke, sekarang Ibu mau tes dulu nih satu pertanyaan dapat poin ya. Siap-siap ya nak ya. Kalau minggu lalu kan Calvin bilang nggak kebagian Miss gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kebagian poinnya ya nak. Siap ya? Oke, siapa yang bisa menentukan alur penerimaan kas? Silakan dapat poin 20. Alur penerimaan kas. Alur penerimaan kas, Bu. Ya. Ada 5, Bu. Oke, silakan. Apa aja itu? Yang pertama Yang pertama itu memeriksa bukti transaksi, lalu menghitung jumlah nilainya, lalu menerima uang, lalu memeriksa uang atau keabsahannya, lalu yang terakhir membuat bukti penerimaan uang tersebut gitu, Bu. Oke, luar biasa ya untuk Calvin. Tepuk tangan dulu untuk Calvin nak. Oke, ya. Jadi itu tadi ya nak ya. Oke, sebagai bahan evaluasi ya nak ya. Seperti biasa ada pilihan berganda 10 soal, kemudian uraian juga 5 soal. Ibu sudah posting di learning Sekolah Permata Harapan ya. Sebentar saya share dulu. Kelihatan ya, Nak? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini ya, ada penilaian pengetahuan, kemudian untuk pilihan berganda, kemudian ada uraian ya nak ya. Kemudian untuk LKPD-nya tadi hasil diskusinya jangan lupa dikirimkan di forum diskusi ini. Sudah ada tempatnya ya nak, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini. Jadi Ibu berharap itu evaluasinya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu ya nak mengerjakan ya. Bisa ya? Bu. Bisa, Bu. Oke, karena kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera selesai, namun perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya untuk mempersiapkan materi untuk pertemuan berikutnya ya, di mana materi pada pertemuan berikutnya itu tentang mencatat dokumen bukti transaksi ya nak ya, melakukan pencatatan dokumen transaksi seperti itu ya. Jadi dipersiapkan, silakan membudayakan literasi ya, baik itu dengan literasi literasi digital ataupun literasi membaca buku seperti itu ya nak ya. Jadi nanti ketika kita pada masuk pertemuan berikutnya, setidaknya anak-anak Ibu sudah mempunyai pengetahuan dasar mengenai materi yang akan kita pelajari gitu ya, paham ya nak ya. Dan untuk bahan referensi ya, sumber belajar itu banyak ya nak, silakan berliterasi ya nak ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke ya, baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, tetap Ibu ingatkan ya nak ya, karena Batam juga sudah zona hitam, tetap patuhi protokol kesehatan nak ya. Kalau tidak perlu keluar rumah ya nak ya, jadi stay at home aja ya nak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun supaya tidak terkena atau mudah terserang penyakit, begitu ya nak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Supaya kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan yang memimpin doa, silakan Richard pimpin doa kita nak.
Oke teman-teman semua, karena sesi kita ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke teman-teman semua, doa selesai. Oke, terima kasih Calvin. Baik, demikian pertemuan kita. Maaf ya Richard. Oke, terima kasih Richard ya telah menutup doa kita pada pagi hari ini nak ya. Ibu ucapkan selamat pagi. See you pada pertemuan berikutnya nak. Bye, Pagi Bu, see you Bu. Bye. Pak Sugeng, sudah Pak Henry, sudah Pak? Ya Bu, saya menyimak kok ini Mas ya. Terima kasih Pak. Oke, bisa lanjut ke selanjutnya ya, Bapak Ibu. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Henry, Pak Sugeng, Bapak Ibu. Ya Bu, sama-sama. Sama-sama Bu Rina. Ini setelah ini siapa Ibu? Bapak Ibu? Pak Ferry atau Bu Rajia? Setelah ini siapa? Ntar saya lihat jadwal dulu. Bu Rajia Pak. Pak Henry izin Pak. Rajia. Pak Henry izin sebentar Pak, itu anak saya kayaknya Jesslyn, dia belum keluar deh Pak. Minta tolong dikeluarkan Pak. Oh iya, iya. Tadi makanya saya nunggu-nunggu. Oh ya sudah. Udah. Mungkin lupa nanya Pak. Makasih ya Pak. Iya. Keluar sendiri Bu, sepertinya dia. Oh keluar sendiri ya Pak, jadi baguslah Pak. Tunggu Bu Rajia. Halo, Bu Rajia. Kalau di jadwal mungkin karena Bu Rajia itu jam 9.30 Pak. Iya, jam 9.30. Jadi mungkin memang Bu Rajia baru mungkin nanti lihat 9.30. Ntar saya stop dulu rekornya biar nggak terlalu panjang.